Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Faris Abadi di channel Fairuz El Said, tempat Anda belajar dan berbagi. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial mudah menggunakan Microsoft Word untuk bagian ketiga. Materi kita kali ini tentang bagaimana menggunakan tabel. Di sini Anda akan diajarkan berbagai cara membuat tabel, kemudian bagaimana mempercantik tabel, mengatur tabel, kemudian tips dan trik yang mungkin jarang diketahui orang. Langsung saja kita coba bagaimana cara membuat tabel. Cara pertama yaitu dengan mengklik menu Insert, kemudian pilih Table. Kemudian di sini Anda bisa langsung menentukan dimensinya, misalnya 5 kali 6 misalnya. Nah, ini langsung terbentuk tabelnya dengan dimensi 5 kali 6. Itu cara pertama. Oke, kita hapus saja ya. Tabelnya klik kanan di pojok atas kiri dari tabel, kemudian Anda bisa mengklik delete table. Cara yang kedua adalah insert, kemudian table, kemudian bisa klik menu insert table. Nah, di sini Anda bisa menuliskan jumlah dimensi. Ini cocok kalau jumlah kolomnya sangat banyak ya, karena tadi terbatas kalau Anda menggunakan cara yang pertama. Di sini misalnya 20 kolom misalnya. Kemudian jumlah barisnya 60 misalkan ya. Wah, cukup banyak ya misalnya. Nah, kalau cukup banyak begini, Anda sebaiknya menggunakan cara yang kedua. Kita hapus lagi, klik kanan di pojok kiri atas dari tabel. Kemudian Anda bisa menghapusnya ya. Delete table. Cara yang berikutnya adalah dengan cara menggambar ya. Cara yang ketiga yaitu insert, kemudian table, kemudian draw table. Cara ini dipakai kalau model tabelnya ini cukup rumit gitu ya, atau banyak gabungan selnya ya, misalnya ya, ini terbagi dua lagi ya, kemudian di sini juga terbagi lagi misalkan ya. Nah, ini cocok kalau Anda menggunakan draw table ya, seperti ini ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi kalau agak rumit ya bentuknya, ini Anda bisa menggunakan alternatif draw table ya. Nah, seperti itu. Jadi ini juga bermanfaat kalau yang agak kesulitan ya di dalam membuat tabel ya. Ini kalau agak rumit bentuknya gitu ya, tidak normal begitu ya. Jadi bisa macam-macam bentuknya. Nah, kolomnya. Nah, untuk seperti ini Anda bisa menggunakan draw table. Kalau sudah Anda menggambar, Anda bisa tekan tombol escape. Oke, kita hapus lagi tabelnya. Ya. Cara yang ketiga adalah dengan cara mengkonversi ya. Cara yang keempat ya. Cara yang keempat adalah dengan mengkonversi data ya. Di sini Anda bisa menggunakan berbagai pemisah antar kolom, bisa tab atau titik koma. Sini saya contohkan dulu menggunakan tab, misalkan nomor, tab, nama, tab, alamat, tab, email, tekan tombol tab lagi, misalnya telepon ya. Anda juga bisa memasukkan data ya, misalnya satu Joko, tab, alamat, Kalasan, tab, joko@gmail.com ya, tab 08976666. Nah, kalau sudah selesai Anda bisa blok datanya, kemudian insert, kemudian table, convert text to table ya, klik OK. Mudah ya. Jadi bisa juga atau menggunakan titik koma ya. Jadi tidak harus tab ya. Bisa juga menggunakan titik koma. Misalkan nomor, nama, alamat, telepon misalnya. Nah, untuk datanya juga sama. 1 Joko, titik koma, Kalasan misalnya,
titik koma, apa namanya, 08967 gitu ya, misalnya. Ini cuma contoh. Anda bisa blok, kemudian insert, kemudian table, convert text to table. Di sini pilih semikolon karena kita menggunakan titik koma. Nah, gitu ya. Sangat mudah. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengatur kolom dan baris yang ada di dalam tabel. Oke, kita contohkan dengan cara yang pertama saja yang lebih mudah, yaitu 5 kali 6 ya. 5 kali 6. Di sini saya akan memberi judul kolom dulu, nomor, nama, alamat, email, dan telepon. Ya. Anda juga bisa menggunakan desain yang sudah ada ya. Jadi secara default ini adalah modelnya seperti ini ya. Tabel bentuknya grid. Di sini juga Anda bisa memilih berbagai jenis model yang mungkin Anda sukai juga ya. Nah, di sini bisa dipilih-pilih face column misalnya ya. Nah, kalau mau dipakai formatnya, jadi misalnya yang ini nih ya, misal ini kan warnanya hijau ya. Nah, first column-nya kalau nggak mau dipakai sama, ini bisa dihilangkan ya, atau header row-nya nggak dipakai. Nah, begitu juga bisa ya. Jadi Anda bisa mengatur di bagian ini ya. Ya. Nah, kalau biasa ya seperti ini, nggak ada yang dipakai gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakannya dengan berbagai cara, dan tentu saja ini juga bisa dirubah lagi warnanya ya. Oke, kita coba yang model biasa saja. Oke. Untuk mengatur kolomnya ada beberapa cara ya. Yang pertama lewat sini langsung ya. Nah, oke, lewat garisnya atau lewat rulernya di atas. Nah, bedanya apa tuh? Kalau lewat garisnya ini sifatnya tidak menggeser kolom yang di sebelah kanannya. Jadi kalau di atas ini akan bergeser kolomnya ya. Sedangkan kalau Anda menggesernya di sebelah garisnya, ini tidak ukuran lebar tabelnya juga tidak terlalu terpengaruh gitu ya, kecuali Anda merubahnya. Nah, kalau yang ini lebar tabelnya juga akan berubah. Nah, itu teman-teman bisa memilih berbagai cara ya. Kemudian untuk memberi warna, Anda bisa menggunakan shading. Di sini ada shading, Anda bisa gunakan untuk mengatur ya. Nah, untuk menambahkan kolom bisa banyak cara, bisa lewat menu ya. Kalau lewat menu, pertama saya contohkan aja lewat menu layout di sini. Kemudian ini ada macam-macam nih, ada insert right kalau mau ngasih di sebelah kanan ya. Kalau insert left berarti di sebelah kiri. Nah, gitu ya. Jadi bisa banyak cara. Untuk menghapus Anda tinggal blok ya, bisa juga tinggal sebaiknya nih panahnya kalau satu kolom ya, bisa memblok satu kolom itu bisa di garis atas. Tapi untuk menghapus juga bisa langsung ditekan delete kolom ya, atau cara lain di blok kemudian Ctrl X ya, atau cut ya, bisa juga. Jadi ini tadi untuk menyisipkan di sebelah kanan insert right, kalau menyisipkan di sebelah kiri insert left ya. Nah, di sini untuk menghapusnya boleh, kalau terblok Anda bisa langsung klik delete ya, delete cell gitu ya, atau delete row gitu ya, delete kolom ya. Jadi jangan salah pilih ya, kalau delete row nanti akan terhapus di semuanya. Untuk menambahnya cara yang lain adalah dengan mengklik tanda plus ya, tanda plus. Jadi ditaruh di antara garis ini nanti ada tanda plus, Anda bisa klik ya.
Nah, untuk menggabungkan sel ini misalnya ini tanda tangan gitu ya. Tanda tangan gitu. Oke, kemudian ini mau digabung misalnya ya. Anda bisa menggunakan Mercel ya. Misalnya. Ya, ini kalau untuk presensi misalnya 1 2 3 4 5 ya. Nah, misalnya nama, alamat, telepon. Untuk merubah ukurannya sama persis ya untuk setiap kolom ini ada caranya juga. Anda bisa menggunakan distribute kolom. Nah, nanti jaraknya akan sama ya. Oke, kita ulangi lagi. Ini distribute kolom. Ya, nanti jaraknya akan sama gitu ya. Nah, ini tadi karena membuatnya pakai template ya. Kita coba dengan cara yang berbeda ya. Ini karena tadi tidak nyambung ya. Oke, sebentar. Kalau mau menghapus, oke, misalnya ini distribute kolom. Ya, nanti sudah sama. Distribute kolom ya, kebetulan udah sama nih. Nah, misalnya kalau berbeda ya, distribute kolom. Nah, kalau menyamakan ya, tadi itu salah karena kita menggunakan template di mana headernya itu sebenarnya sedikit berbeda ya. Oke, kita coba untuk kali ini kita akan mencoba mengatur tampilan kolom dan baris suatu tabel ya. Kita mulai aja dengan cara yang pertama, klik table, kemudian tentukan dimensinya, misalkan 5 kali 6 ya. 5 kali 6. Ya, 5 kali 6. Ya, misalkan ada kolomnya nomor, nama, alamat, telepon, dan email. Ya. Di sini Anda bisa mengatur lebar kolomnya ya. Bisa lewat garisnya. Ya, kalau lewat garisnya langsung ini tidak terpengaruh oleh secara keseluruhan lebar tabelnya. Tapi kalau Anda lewat di atas, maka akan bergeser juga total lebar tabelnya ya. Jadi terserah Anda sukanya yang mana, lewat atas atau lewat ruler ataupun langsung ke garisnya. Nah, selanjutnya bagaimana menambahkan kolom ya. Kalau menambahkan kolom ini juga macam-macam caranya ya. Misalnya kalau pakai insert right, ini kalau mau nambahi kolom di sebelah kanan ya, ini menggunakan insert right ya. Ini bisa juga nambahi kolom di sebelah kanan ya. Atau mau nambah sebelah kirinya, Anda bisa pilih insert left ya. Insert left. Nah, untuk menghapusnya itu bisa diblok dulu, kemudian tekan delete kolom, atau tidak diblok juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Delete kolom ya, tidak harus. Jadi tadi kalau untuk menambah di sebelah kanan insert right, kalau mau menambah insert left ya. Insert left ya, insert left dari yang posisi di mana kursor berada. Untuk menghapus tadi bisa juga diblok satu kolom ya, pas di atas ini ada panah bawah, itu bisa juga Ctrl X gitu ya. Nah, kemudian kalau ingin menyamakan
ukuran kolomnya ya, misalnya nih, ini alamat dan email, ini mau saya samakan kolomnya. Ini Anda bisa pilih distribute kolom. Nah, yang ini dan yang ini misalnya saya ingin samakan juga ya. Jadi kalau kolomnya mau kita samakan ukurannya juga bisa. Jadi caranya tinggal di blok kolom itu, nanti pilih distribute kolom ya. Atau Anda bisa langsung menentukan lebarnya berapa ya dengan angka tertentu. Nah, seperti itu juga bisa ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini akan sama ya. Jadi itu beberapa trik ya kalau ingin mengubah ukuran kolom. Nah, sekarang saya ingin mengajarkan Anda bagaimana menggabung sel ya, atau merge cell. Jadi caranya cukup mudah, Anda tinggal blok saja yang akan digabungkan ya, misalnya ini merge cell, atau bisa juga barisnya ya, ini juga bisa merge cell ya, seperti itu. Ini misalnya digabung lagi merge cell gitu ya, misalnya ini ini tanda tangan nomor 1 gitu ya, yang 2 tanda tangannya di kotak kanan misalnya gitu ya. Jadi ini di merge cell misalnya. Ini cuma contoh kalau bagaimana menggabungkan sel. Kemudian untuk mewarnai ya, atau memberi warna background dari sel itu, Anda bisa klik tabel desain, nanti pilih shading, pilih warna yang disukai ya. Untuk menambahkan baris ya, menambahkan baris, Anda beberapa cara, Anda taruh di paling belakang, klik enter ya juga boleh ya, atau klik tadi ini tanda plus di situ, atau lewat layout kemudian insert below kalau ke bawah. Kalau mau nyisip di atas, insert above ya. Jadi Anda bisa menggunakan itu ya. Mungkin ada yang tanya bagaimana kalau penomorannya otomatis ya. Anda bisa menggunakan numbering juga ya. Nah, caranya tinggal di blok gitu, kemudian klik home, pilih numbering ya, seperti ini. Nah, mungkin ada yang tanya, ini kok nggak kelihatan? Anda bisa ngaturnya di paragraf, kemudian jangan pakai hanging, pilih spesialnya, pilih aja none, kemudian before textnya dinolkan aja ya, klik OK. Pak, saya nggak mau ada titiknya ya, silahkan dihilangkan dengan ini ya, define new number format ya. Di sini titiknya dihilangkan ya, klik OK. Nah, itu caranya. Tapi ya sekali lagi kadang-kadang berubah ya settingannya, nanti Anda nonkan lagi, ini dinolkan ya before textnya, nanti bisa kelihatan lagi karena tadi terlalu mepet ya. Kemudian misalkan ini saya kecilin lagi ya, misalnya ya, tadi kalau menyamakan kolomnya, tabel desain, layout, distribute kolom ya. Nah, ini tentunya. Jadi kalau supaya sebuah kolomnya itu sama, tadi pilih distribute kolom ya. Teman-teman juga bisa menggunakan ya semacam template atau jenis layout dari dari sebuah format ya, format tabel ya. Anda bisa memilihnya ya. Nah, misalkan saya mau yang berbeda gitu ya, desainnya. Ini Anda bisa memilih beberapa jenis ya, yang Anda sukai yang mana gitu ya. Ya, ini ada macam-macam modelnya, tinggal di yang mana yang disukai gitu ya. Nah, untuk model ini tanda tangan kayaknya tidak cocok ya, yang seperti ini ya, mungkin model-model standar saja. Nah, seperti ini. Jadi Anda bisa memilih templatenya ya. Oke, di sini
kita bisa lihat mendesainnya mudah. Nah, kemudian ada pertanyaan, kadang-kadang kita lupa memberi judul ya sebuah tabel, dan ini langsung di baris pertama. Ini jangan bingung, teman-teman bisa menggunakan layout gitu ya. Kemudian nanti pilih split table, nanti akan disisipkan di atasnya ya. Atau sebenarnya di tengah nih, mau bikin lagi terpisah gitu ya. Misalnya nih presensi dosen di sini ya. Misalnya ya. Kemudian di sini saya mau buat lagi di bawahnya presensi tenaga kependidikan ya misalnya ya. Jadi ini saya copy aja, Ctrl C, saya paste di sini. Nah, ini mau saya pisah misalkan. Kemudian nanti tinggal table design layout, kemudian tadi split table. Nah, presensi tenaga kependidikan ya. Nah, misalkan begitu ya. Nah, ini angkanya gimana? Anda bisa merestart ya. Ya, restart. Nah, mungkin kadang-kadang berbeda. Nah, ini bisa di format painter dari baris sebelumnya atau diatur sendiri ya, seperti tadi non pilih dinolkan lagi gitu ya. Kadang-kadang baris pertamanya otomatis berubah ya. Kemudian bagaimana kalau alamat ini misalnya dibagi ya, misalnya ya. Ini alamat ada kotaknya juga misalnya ya, dibagi lagi misalnya ya. Ini Anda bisa menggunakan split ya. Jadi di blok ya, tabel layout, kemudian bisa di split ya menjadi berapa kolom, misalnya 2. Nah, ini bisa di split ya. Jadi kalau mau dipecah lagi gitu ya, itu Anda bisa melakukan split ya. Nah, kalau hanya satu sel itu bisa Anda langsung pakai split cell begini juga boleh ya. Hanya beberapa hanya satu baris juga boleh, nggak harus satu kolom gitu ya. Di sini saya undo ya. Kemudian beberapa tips juga ya untuk misalnya nih kalau teman-teman tidak rapi gitu ya, tidak rapi lebarnya, kadang-kadang begitu ya, lebar barisnya ya, misalnya nih begini ya, mengalami seperti ini tidak sama gitu barisnya, teman-teman bisa menggunakan tadi teknik distribute tadi di blok tabelnya ya. Nanti distribute kolom ya. Nah, cuma dia ini karena ada kolomnya yang multiple tadi ya, ini berlaku untuk yang tidak multiple. Ini saya hapus dulu aja deh ya. Nah, misalnya begini, ini bisa kita lakukan ya. Kalau ada match-nya memang tidak bisa. Nah, distribute row, nanti jaraknya akan sama seperti itu. Atau kalau udah terlanjur ya, oh ini kok masih terlalu lebar, Anda bisa juga ngaturnya di sini nih ya, dikurangi ya. Jadi Anda bisa mengaturnya di sini jumlah barisnya ya. Nah, teman-teman juga bisa sebenarnya menggunakan, kalau ini tabel ini sering digunakan misalnya untuk membuat presensi gitu ya. Nah, teman-teman bisa menyimpannya begitu ya. Misalnya ini saya simpan yang ini ya. Ini kemudian pilih namanya part, gimana ya, quick. Ini di insert, kemudian pilih quick part ya. Di sini Anda bisa pilih auto text, kemudian save selection ya, misalnya presensi gitu ya, presensi atau dapat presensi gitu saja.
Jadi suatu saat kalau ingin menggunakan lagi, bisa di quick parse ya, kemudian auto text, nanti tinggal pilih presensi. Jadi sudah tersimpan ya. Apalagi ya, cukup banyak juga trik-trik yang lain ya yang bisa Anda terkait dengan tabel. Untuk penamaannya, misalnya untuk caption itu pilih reference ya, kemudian selanjutnya untuk penamaan bisa mengklik reference ya, kemudian pilih insert caption, nanti tinggal dipilih ya mau di atas apa di bawah ya, tapi ini posisinya lagi di tabel itu ya. Anda bisa pilih above kalau ingin menaruhnya di atas, klik above, klik OK ya. Tabel 1 misalnya daftar pegawai misalnya ya, atau ada lagi misalnya kita bisa copy ya. Nah ini di sini kita hapus lagi ya. Nanti tadi insert caption, nanti pilih tabel lagi ya. Teman-teman kalau dia berbahasa Inggris, Anda harus buat sendiri ya, new label. Di sini Anda bisa tuliskan nama tabelnya gitu ya. Nah kebetulan sudah ada. Nah kemudian misalnya di sini daftar dosen. Oke. Nah, atau bisa juga caranya dengan auto ya, model auto ya. Jadi setiap kali kita membuat tabel akan diberi caption secara langsung ya. Ini juga ada caranya. Yang pertama adalah insert caption, kemudian auto caption ya. Nah, auto caption nanti pilih cari Microsoft Table ya. Ini udah ketemu ya, dicentang mau ditaruh di atas atau di bawah. Kemudian nama labelnya bisa ditulis table ya, boleh juga ya. Kemudian numbernya boleh ya, kita mau beri ya. Kalau ada subbabnya Anda bisa include chapter ya. Nah kebetulan nggak ada bab di sini. Klik OK. Oke, kemudian klik OK lagi. Nah ketika saya membuat sebuah tabel misalnya seperti ini, maka nomor tabelnya juga udah otomatis ada ya. Misalnya saya buat tabel lagi ya, insert table. Nah ini tabel 2 nya sudah ada. Insert table lagi. Oke, ini maaf. Insert table lagi. Nah table 3. Jadi otomatis sudah ada penomorannya. Tips berikutnya adalah bagaimana mengulang judul kolom ketika melintasi beberapa halaman ya. Misalnya ada teks yang cukup panjang misalnya seperti ini. Kita ulang-ulang ya. Oke, misalnya seperti ini, dan kita membuat tabel ya yang cukup lebar atau panjang seperti ini. Misalnya insert table, kemudian melintasi beberapa halamannya. Misalnya seperti ini, ada judulnya misalkan nomor, kemudian nama, alamat, email, kemudian telepon misalnya, dan instansi misalkan gitu ya. Nah kita lihat di sini pada saat mengulang judulnya tidak terulang. Nah supaya bisa terulang Anda bisa blok ya, kemudian pilih layout, kemudian pilih repeat header row. Nah di sini sudah akan terulang ya. Jadi ketika Anda juga memberi warna ya, misalnya header ini di bawah juga warnanya sudah berubah, atau Anda cukup mengedit bagian yang atas ya, nanti misalnya ditebalkan ya, kemudian ditengahkan. Nah, di bawah juga akan terpengaruh secara otomatis. Tips berikutnya, ketika Anda ingin membuat tabel di mana di dalam tabel itu ada perhitungan, Anda bisa mengklik insert, kemudian pilih table, pilih Excel spreadsheet.
Anda kemudian bisa mulai mengetikkan namanya, misalnya nomor, kemudian produk A, misalnya produk B, kemudian jumlah, misalnya contoh mudahnya begitu. Misalnya ini mau kita ganti tanggal ya, misalnya ya tanggal 1 bulan 1 2023 misalkan ya. Nah, misalnya ini saya copy aja ke bawah ya, ada berapa hari, misalnya ini 20 30 15 total, ini totalnya ya sama dengan sum misalnya ya. Ini ada penjumlahan ya. Nah, ini sini bebas ya, misalnya ini kita copy aja ya, kita copy aja misalnya 12 34 17 18 20 25 27. Nah, ini seterusnya ya 34 21. Nah, di sini penjumlahnya secara otomatis sudah ada ya. Nah, apa yang Anda rubah di sini di belakang sudah ikut terupdate ya. Jadi misalnya kita format begitu ya. Jadi bisa kita format. Nah, ini nanti akan di belakang ikut sudah sesuai dengan format yang ada di sini. Nah, seperti itu. Lalu sebenarnya ada tips yang lain ketika Anda mengisi bentuk formulir ya. Misalnya untuk bentuk formulir, misalnya entah itu misalnya halaman pengesahan misalnya ya. Sebagai contoh saja. Anda bisa juga menggunakan tabel ya. Menggunakan tabel misalnya nih. Saya pakai 3 kolom aja. Nah, kolom yang di tengah ini misalnya untuk titik 2-nya ya. Kemudian yang di sebelah kanan untuk isiannya ya. Oke, tadi akan otomatis nama tabelnya kita hapus saja ya. Oke. Misalnya di sini nama ya. Kemudian alamat. Kemudian email, telepon, instansi ya, kemudian judul misalnya prodi ya, fakultas misalnya. Nah, di sini Anda bisa menentukan isiannya ya, caption isiannya di sini bisa titik 2 ya. Titik 2 ini copy aja gitu ya, Ctrl C Ctrl V ya. Misalnya di sini Anda bisa mengisi ya. Sini bisa mengisi kata kiri aja, misalnya Muhammad Fairuz Abadi misalnya ya, alamat Kalasan misalnya ya, kemudian email ya, telepon 089699870225 misalkan, instansi UPY, judul sistem informasi misalkan, prodi informatika, fakultas sains dan teknologi misalnya. Nah, nanti untuk tanda tangan Anda boleh juga sih membaginya 2 misalnya, tergantung yang jumlah orang yang tanda tangan. Di sini misalnya mengetahui ya, ya ini tadi penomorannya otomatis ya, Anda bisa hapus karena tadi kita ada setting otomatis. Mengetahui misalnya dekan atau ketua program studi misalnya. Misalnya Puji Handayani Putri misalnya ya. Ya, jadi bisa juga menggunakan tabel untuk membantu Anda mengatur layout tanda tangannya ya. Misalnya di sini penyusun ya.
Muhammad Fairuz Abadi. Nah, nanti Anda tinggal bisa ngatur, dihilangkan aja garisnya ya. Jadi teman-teman bisa mengklik pojok kiri, nanti pilih layout, nanti pilih table design ya, nanti pilih border, pilih no border. Yang ini juga bisa ya, pilih border, pilih border. Nah, demikianlah tadi beberapa tips dan cara pembuatan tabel. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat memberikan manfaat bagi Anda semua. Demikian, terima kasih. Saya Muhammad Faris Abadi mengucapkan terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.